Oke, kita lanjut materi kita hari ini. Ya, yang kita bahas itu tentang persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang persamaan linear satu variabel, sama soal-soal juga sudah kita bahas. Jadi kali ini kita akan bahas tentang nilai mutlak. Ya, jadi pertama sekali yang mau kita bahas di sini adalah ya apa itu yang namanya mutlak. Jadi pertama kita bahas simbolnya dulu. Ya, kalau misalnya Bapak buat nanti seperti ini, ya ini nanti bacanya mutlak X gitu dia. Jadi ini nanti bacanya mutlak X. Nah, mutlak X. Mutlak itu apa? Nah, jadi contohnya Bapak buat seperti ini. Nah, kalau misalnya contohnya, ya kalau dibilang mutlak dari 4, ya jadi dominannya mutlak ini dia berbicara tentang jarak. Ya, kalau kita tahu jarak itu tidak pernah negatif, dia selalu positif. Hanya bedanya kalau jarak ini ada dia yang ke kiri, ada dia yang ke kanan. Jadi kalau misalnya Bapak buat contoh yang pertama mutlak 4. Arti mutlak 4 ini kalau kita buat dalam garis bilangan, berarti jarak dari 0 ke 4 gitu. Berarti kalau jarak dari 0 ke 4 ini sudah jelas sebesar 4. Artinya apa? Kalau ditanya mutlak dari 4 itu jawabannya tetap 4. Gitu dia. Oke, nomor 2. Kalau misalnya Bapak buat mutlak dari negatif 3. Ya, berarti kalau mutlak dari negatif 3 artinya apa? Berarti jarak dari titik 0 ke negatif 3. Berarti yang ini berarti kalau jarak 0 ke negatif 3 itu tetap 3. Artinya apa? Berarti mutlak dari negatif 3 itu tetap hasilnya 3. Makanya Bapak bilang kalau dia mutlak hasilnya itu akan selalu positif. Walaupun contohnya dia ada negatif, dia hanya menandakan bahwa dia itu ke kiri atau mundur. Gitu dia. Berarti kalau kita simpulkan apa itu sebenarnya mutlak, ya berarti dari sini boleh Bapak katakan nilai mutlak itu adalah, ya nilai mutlak itu adalah, ya berarti ini termasuk jarak dari suatu bilangan tertentu, ya suatu bilangan tertentu terhadap bilangan 0. Nah, terhadap bilangan 0. Nah, jadi kalau contohnya dibilang mutlak minus 3, berarti tadi jarak dari 0 ke minus 3 berarti sebesar 3. Berarti nanti dari sini dapat Bapak simpulkan seperti ini. Jadi mutlak dari X itu nanti dia terdiri dari 2 bagian. Ya, terdiri dari 2 bagian. Mutlak X ini nanti dia bernilai positif untuk si X-nya lebih besar dari 0. Ya, dan dia bernilai negatif jika X-nya lebih kecil dari 0. Karena kenapa? Kalau X kecil 0 itu sudah pasti negatif, ya. Berarti negatif kali negatif jadi positif juga. Karena Bapak bilang tadi kalau mutlak itu nilainya akan selalu positif. Oke, untuk lebih memahami kita akan masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, ya Bapak buat mutlak negatif 7 berapa gitu dia. Kan Bapak bilang tadi kalau di dalam mutlak itu nilainya harus positif. Karena ini negatif, maka ini harus kita kalikan lagi dengan negatif. Berarti jadi negatif kali negatif 7, maka hasilnya sama dengan 7. Nah, makanya saya bilang tadi kalau di dalam mutlak positif atau negatif hasilnya akan selalu positif gitu dia. Oke, contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, misalnya mutlak dari 15, ya karena dia positif tetap hasilnya 15. Ya, contoh yang ketiga, ya kalau Bapak buat dia mutlak dari 7 kurang 12. Berarti kalau 7 kurang 12 kita kurangkan dulu yang di dalam. Berarti jadi mutlak negatif 5. Ya, karena ini negatif supaya positif berarti harus kita kalikan negatif lagi. Berarti negatif kali negatif 5. Maka hasilnya sama dengan 5. Oke, contoh yang keempat. Kalau misalnya Bapak buat
mutlak dari 4 dikurang akar 17. Berarti kita harus tahu dulu di dalam mutlak ini bernilai positif atau negatif. Ya, akar 17 itu kan lebih dari 4 sekian. Berarti kalau 4 dikurang 4, sekian hasilnya negatif. Berarti supaya positif ini harus kita kalikan negatif lagi. Dikali 4 dikurang akar 17. Berarti kalau ini kita sederhanakan, negatif 4 tambah akar 17 jadinya. Atau Bapak buat akar 17 dikurang dengan 4. Contoh yang kelima, mutlak dari akar 3 kurang 1. Jadi seperti tadi kita harus tahu di dalam ini positif atau negatif. Ya, yang kita tahu akar 3 itu 1, sekian. 1, sekian kurang 1 pasti positif, jadi tidak usah kali negatif. Berarti jawabannya tetap akar 3 dikurang dengan 1. Gitu dia. Oke, untuk memahami lagi kita bahas contoh berikutnya. Ya, nomor 6 sekarang. Kalau misalnya yang ditanya itu adalah mutlak dari mutlak 3 dikurang 7 dikurang lagi dengan 4. Misalnya ini Bapak buat. Berarti kalau nanti soal seperti ini berarti di dalam mutlaknya itu dulu gitu. Ini berarti yang di dalamnya dulu yang kita kerjakan ini. Mutlak dari 3 dikurang 7. Berarti ini boleh kita buat mutlak dari mutlak 3 dikurang 7 berapa? Minus 4 dikurang dengan 4. Ya. Berarti ini sama dengan karena di dalam ini mutlak minus 4. Berarti mutlak minus 4 itu 4 ya. Berarti mutlak dari minus 4 itu 4. Berarti 4 dikurang 4. Berarti hasilnya mutlak 0. Mutlak 0 itu berarti tetap 0. Nah gitu. Oke, kita buat satu contoh lagi. Soal nomor 7. Ya. Kalau misalnya yang ditanya misalnya gini. Mutlak dari 2 ya ditambah dengan mutlak 5 dikurang 1 ya. Baru dikurang dengan 2 dikurang 7 ya. Baru selanjutnya dikurang dengan 6. Misalnya gini, dikurang dengan mutlak minus 6. Misalnya seperti ini soalnya. Berarti kalau mengerjakan soal seperti ini, tetap yang kita kerjakan yang mutlak di dalam mutlak itu dulu. Berarti ini. Berarti yang pertama kita kerjakan yang ini, baru yang ini sama yang ini. Gitu dia. Berarti kalau ini bisa kita sederhanakan menjadi mutlak 2 tambah mutlak 5 kurang 1 berarti mutlak 4. Mutlak 4 itu berarti tetap 4 ya. Berarti dikurang dengan mutlak 2 kurang 7 negatif 5. Berarti mutlak negatif 5 hasilnya jadi positif 5. Sedangkan ini mutlak negatif 6 tetap 6. Berarti ini jadi dikurang 6. Berarti hasilnya ini sama dengan ya mutlak dari 2 tambah 4 6 kurang 5 1 dikurang 6 berarti minus 5. Karena minus harus kita kali negatif lagi supaya positif. Berarti hasilnya sama dengan 5. Itu aja dulu pembelajaran kita hari ini. Di sini ada 7 soal latihan. Silahkan dikerjakan di buku latihan.